뭐 제대로 한번 해볼까? 응? 야, 시벌놈아? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para beban keluarga, gimana kabarnya? Bertemu lagi dengan gua Opik di channel Refocus. Kali ini gua mau ngebahas alur cerita film yang pastinya tentang baku hantam dan permafiaan, yang pastinya bukan mafia tanah ya. Jadi film ini menceritakan tentang seorang mafia paling berbahaya nomor 1 di Korea yang dimasukkan ke dalam penjara yang isinya para gangster semua. Ditambah lagi seorang kepala sipir di sana yang ingin membunuhnya. Dan tanpa banyak bacot, siapkan dulu udud kopinya, kita gaskeun. Film ini diawali dengan diperlihatkannya dua kelompok gangster narapidana yang sedang tawuran, yang membuat para sipir pun harus turun tangan untuk memisahkan baku hantam itu dengan water cannon. Dan inilah film Asurado. Karena kejadian itu membuat kepala sipir penjara menjadi gelisah tak karuan karena masa peninjauan pejabatannya yang bisa terancam jika kedua penguasa penjara itu masih berperang. Lalu seorang keamanan sipir bernama Tuan Lee berencana untuk mendamaikan kedua geng itu. Lalu kita diperkenalkan dengan salah satu dari ketua geng itu bernama Doksa yang sedang mandi. Bersamaan dengan itu tiba-tiba datang musuh besarnya yang bernama Kim Dae-ho yang berniat ingin membunuhnya secara diam-diam karena Dae-ho yang ingin menjadi penguasa satu-satunya di dalam penjara itu. Namun rencananya itu gagal karena ada penjaga sipir yang melihatnya. Setelah itu bisa kita lihat para penguasa penjara itu diperlakukan baik oleh Tuan Lee dengan diberi jatah makanan yang berbeda dari napi lainnya, di mana napi lainnya hanya diberi jatah sayuran, sedangkan kedua gangster ini diberi sop daging. Dan di malam harinya para napi selalu mengisi kegabutannya dengan menghisap narkoba dan bahkan ada yang colai. Keesokan harinya kepala sipir memberitahu Tuan Lee bahwa akan ada seorang mafia legenda yang akan dipindahkan ke penjara itu, yang membuat kepala sipir menjadi gelisah karena ia menganggap situasi di penjara itu akan lebih kacau lagi. Tapi berbeda dengan Tuan Lee yang malah senang dengan kedatangan mafia itu karena ia menganggap Doksa dan Dae-ho akan berdamai dan tunduk kepada mafia itu. Bersamaan dengan itu terlihat Doksa yang sedang menantang Dae-ho untuk baku hantam di lapangan karena ia yang mengetahui kalau Dae-ho pernah berniat untuk membunuhnya secara diam-diam ketika di kamar mandi. Lalu Dae-ho pun menerima tantangan Doksa dan mengajaknya ke pojok lapangan. Dan baku hantam itu pun diawali dengan anak buah mereka masing-masing terlebih dahulu sebelum pertarungannya yang sebenarnya. Dan baku hantam pun dimulai. Terlihat baku hantam itu jual beli pukulan. Setelah selesai anak buahnya mereka bertarung, kini Dae-ho dan Doksa akan siap-siap bertarung. Dan terlihat mereka berdua langsung patenggel-tenggel. Tapi tiba-tiba para sipir malah langsung menghentikan baku hantam mereka berdua karena tiba-tiba para anak buahnya yang malah ikut berperang. Dan karena kejadian itu, Kim Dae-ho dan Doksa pun dipanggil oleh Tuan Lee ke ruangannya. Di sana Tuan Lee mencoba untuk mendamaikan mereka berdua. Namun ternyata Doksa dan Dae-ho menolak untuk berdamai karena gengsi. Hingga akhirnya tibalah mafia legenda itu datang ke sana dan ia bernama Lee Tae-sik. Dan seketika semua napi langsung olohok dan tertuju kepadanya. Namun berbeda dengan Doksa, dengan songong ia malah popolontongan dan menghina Tae-sik. 뭐야, 씨발 거.
Melihat hal itu, tanpa banyak bacot, Tae-sik pun langsung mengeluarkan jurus cokornya. Setelah itu terlihat kepala sipir dan Tuan Lee mengunjungi ruangan khusus Tae-sik. Di sana kepala sipir meminta tolong kepada Tae-sik agar bisa mendamaikan kelompok Doksa dan Daeho. Dengan imbalan ia akan memperlakukan Tae-sik sebagai tahanan istimewa selama di penjara. Mendengar hal itu, Tae-sik pun langsung menyetujuinya. Di tempat lain, Daeho sedang ngagibah tentang Tae-sik, yang ternyata Tae-sik ini adalah seorang mafia berbahaya dan menjadi legenda karena ia yang berhasil menguasai kota Korea. Bahkan Tae-sik juga mampu menaklukkan 100 orang hanya sendirian saja. Tapi ternyata sebelum menjadi seorang mafia, Tae-sik ini adalah seorang satpam yang pernah berurusan dengan para gangster, karena dia yang telah membantu seorang ciwi yang sedang dikejar oleh gangster itu. Tetapi dengan mudahnya ia membantai para gangster itu. Dan disitulah awal mula ia memutuskan untuk menjadi seorang mafia, karena ia menganggap dirinya cukup kuat. Ketika di lapangan terlihat para napi yang langsung hormat kepada Tae-sik setelah mendengar cerita itu. Di sana Tae-sik pun menyuruh Doksa dan Daeho untuk berdamai, karena Tae-sik yang akan menguasai penjara itu. Dan tanpa pikir panjang mereka berdua pun langsung berdamai dan saling memaafkan. Semenjak kedua gangster itu berdamai, kini keadaan penjara itu menjadi tentram dan tidak ada baku hantam lagi. Dan karena keberhasilannya mendamaikan Daeho dan Doksa, Tae-sik pun langsung dipindahkan ke selnya Daeho supaya mereka bisa bergibah bersama. Beberapa bulan kemudian pun berlalu dengan keadaan penjara yang masih tentram dan bahagia. Karena itulah akhirnya kepala sipir pun naik jabatan dan ia akan dipindahkan sesuai jabatannya. Sebelum pergi, kepala sipir mengadakan acara perpisahan dengan menyewa artis koplo sekaligus untuk menghibur para napi. Setelah itu terlihat kepala sipir baru pun datang ke penjara itu. Ia bernama Jo-pyong. Namun ternyata Jo-pyong ini terlihat tidak suka dengan kedamaian yang ada di penjara itu hanya karena seorang mafia. Dan ia pun langsung ngagebugan boolnya Tuan Lee. Lalu ia menyuruh Tuan Lee mengumpulkan semua napi untuk berkumpul di lapangan. Dan terlihat kini Tuan Lee yang menjadi beringas semenjak kedatangannya Jo-pyong. Bahkan ia juga berani menyiksa napi yang telat berkumpul. Di sana Tae-sik pun menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres dan ia menyuruh Doksa dan Daeho untuk mengikuti perintah Tuan Lee untuk bekerja. Setelah itu para sipir ditugaskan untuk merazia sel tahanan dan mengurung pemimpin sel agar tidak berontak. Setelah melakukan pemeriksaan, para sipir menemukan pisau, rokok, bahkan obat-obatan terlarang di sana. Setelah munculnya Jo-pyong, kini para napi mulai diperlakukan seperti tidak layak. Seperti mereka hanya diberi waktu 30 detik untuk mandi. Dan para napi juga diberikan jatah makanan yang tidak layak. Sungguh tidak berperi kenapian. Setelah itu Jo-pyong datang menemui Tae-sik di selnya, yang membuat Tae-sik sangat terkejut karena sipir baru itu adalah Jo-pyong. Lalu kita dibawa ke cerita masa lalu dan kita diperlihatkan dengan 4 orang pria yang sedang minum arak dan amer di klub malam. Dan karena mabuk berat, salah satu pria itu malah menghajar seorang mucikari bernama Horan karena tidak mau meminum minuman yang diberi obat olehnya. Dan ia juga membuat kekacauan di sana sehingga para keamanan pun datang ke sana dan bahkan Tae-sik sebagai klub malam itu datang. Ia mencoba untuk menenangkan pria itu, tetapi pria itu malah menodongkan pecahan botol dan berniat untuk menusuk Tae-sik. Tapi tak disangka pria itu malah terpeleset jatuh dan mengenai pecahan botol itu. Seketika pria itu pun mokad. Dan ternyata pria itu adalah anak dari kepala sipir Jo-pyong. Karena kejadian itu Tae-sik pun jadi tersangka dan difitnah oleh Jo-pyong meskipun itu memang bukan salahnya.
Di sini Tae-sik mencoba menceritakan kembali kejadian sebenarnya yang membuat anaknya Jo-pyong tewas. Tetapi setelah diceritakan panjang lebar, Jo-pyong tidak mempercayainya dan bahkan ia menyuruh para sipir untuk menggantung dan menyiksanya. Bahkan Tuan Lee juga kini tidak bisa berbuat apa-apa karena ia yang tidak mau kehilangan pekerjaannya. Dan agar Tae-sik menjadi lebih tersiksa lagi, Jo-pyong menyuruh Tuan Lee agar kelompok Doksa dan Daeho kembali bermusuhan. 꼭 싸우고 그래야 정도 붙고 재미도 있고 그런 거야. Bahkan Jo-pyong juga menyuruh seorang napi untuk membuat surat pernyataan palsu tentang Tae-sik yang sering memasok narkoba kepada para napi. Hal itu untuk memberi hukuman tambahan kepada Tae-sik. Scene berganti kepada Horan yang sedang dalam perjalanan untuk menjenguk Tae-sik, yang ternyata ia adalah istrinya Tae-sik. Tetapi ketika sampai di sana, Tuan Lee malah membawanya ke ruangannya Jo-pyong. Di sana Jo-pyong mengatakan kalau Tae-sik adalah napi yang baik. Jadi ia akan memberikan hak besuk spesial kepada Horan dengan mempertemukan mereka berdua di ruangannya. Namun ternyata Jo-pyong malah memberi obat tidur di minumannya Horan. Tanpa rasa curiga, Horan pun meminumnya dan langsung tertidur. Setelah efek obatnya bekerja, Jo-pyong pun langsung melecehkan Horan dan memfoto tubuhnya. Lalu ia menyuruh sipir untuk membawa Tae-sik ke hadapannya. Melihat istrinya diperlakukan seperti itu, ia pun langsung mengamuk dan ingin menghajar Jo-pyong. Tetapi para sipir di sana langsung menghentikannya dan menghajarnya hingga pingsan. Tuan Lee yang melihat hal itu pun merasa bersalah, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Malam harinya Jo-pyong memanggil Doksa dan menyuruhnya untuk menyandra Horan. Dengan imbalan ia akan dibebaskan secara bersyarat. Dan ternyata Doksa malah menyetujuinya karena ia sangat ingin menemui ibunya yang sedang sakit-sakitan. 평생 고통받게 하고 싶은데. Dan kabar bebasnya Doksa pun sampai kepada Tae-sik. Di sini ia menyuruh anak buahnya untuk selalu waspada karena ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. 아빠가 어제부터 아무 소리도 안 나. 뒤진 거 같아. 시체 썩는 냄새 안 나냐? 몸도 잘해서라. 정글만 그러니까 이별이야. Dan ia juga akan berniat untuk kabur dari penjara esok hari karena ia ingin melihat keadaan istrinya sebelum membunuh Jo-pyong. Lalu ia meminta bantuan kepada anak buahnya untuk membuat kerusuhan esok hari agar ia mudah kabur dari sana. Keesokan harinya mereka pun mulai melakukan rencananya dan terlihat Tae-sik sudah memakai baju sipir. Dan saat para sipir sedang sibuk menghentikan kerusuhan para napi, Tae-sik pun langsung kabur dari sana. Di sini Tuan Lee menyadari kalau Tae-sik akan kabur, namun ia malah membiarkannya dan ia terlihat senyum setelah Tae-sik berhasil kabur dari sana. Setelah itu Tuan Lee langsung melaporkannya kepada Jo-pyong kalau Tae-sik telah kabur dari penjara. Namun Jo-pyong malah terlihat santuy karena ternyata Tae-sik sudah masuk ke dalam rencananya, yang dimana kita tahu Doksa dibebaskan agar ia bisa membunuh Tae-sik di luar. Bersamaan dengan itu ternyata Bapak Menteri Hukum akan datang ke penjara untuk melihat situasi penjara itu. Lalu Jo-pyong menyuruh para napi untuk bersikap seperti biasa dan tidak memberitahu tentang apa yang terjadi di penjara, seperti Tae-sik yang kabur. 재수자들과 교도관들 모두 아무 일이 없. Di tempat lain, Tae-sik yang sudah berhasil kabur datang ke markasnya Doksa untuk mencari istrinya yang sudah diculik. Dan di sana ia hanya bertemu dengan anak buahnya Doksa saja yang tidak ingin memberitahu keadaan istrinya, sehingga terjadilah baku hantam. Tetapi dengan mudahnya Tae-sik berhasil membantai mereka. Setelah itu ia pun langsung datang ke tempat penyekapan istrinya itu. Namun di sana ternyata ia sudah ditunggu oleh Doksa dan petarung terbaiknya. Tanpa banyak bacot, mereka berdua pun langsung baku tumbuk.
Tapi meskipun melawan petarung terbaik, Tae-sik mampu mengalahkannya dengan mudah. Melihat petarungnya bisa kalah, Doksa pun langsung menunduk dan meminta maaf kepada Tae-sik. Tapi tak disangka secara diam-diam ia mengeluarkan pisau dan langsung menusuk Tae-sik. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang segerombol anak buahnya Doksa ke sana. Dan Tae-sik pun memutuskan untuk kabur. Di persembunyian ia menyuruh Horan untuk pergi ke tempat penjaranya dan memberitahu sipir kalau dirinya telah kabur, sekaligus meminta pertolongan supaya ia bisa hidup. Sedangkan ia akan mengalihkan Doksa dan anak buahnya. Dan ia pun langsung mencari Doksa dan anak buahnya. Ketika mereka bertemu, terjadilah baku hantam lagi. Di tengah pertarungan, Tae-sik berhasil menusuk Doksa dan mereka berdua pun sama-sama tertusuk. Namun saat Doksa terpojok, ia pun meminta maaf lagi kepada Tae-sik dan ia menyadari kalau dirinya sudah diperalat oleh Jopyong untuk membunuh Tae-sik. Tapi sebelumnya ia sudah memberitahu teman wartawannya tentang kebusukannya Jopyong dan ia langsung menghubungi temannya itu. Bersamaan dengan itu, Pak Menteri sudah datang ke penjara Jopyong. Di saat Pak Menteri dan Jopyong sedang ngopi bareng, tiba-tiba para wartawan Murudul datang ke sana yang ingin mewawancarai Jopyong tentang Tae-sik yang telah kabur dari penjara dan menanyakan tentang Jopyong yang telah membuat saksi palsu untuk memberatkan hukumannya Tae-sik. Mendengar hal itu, Jopyong pun panik dan tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Lalu ia menyuruh Tuan Lee untuk mengusir para wartawan itu. Melihat kejadian itu, Pak Menteri langsung menyuruh anak buahnya untuk memeriksa CCTV dan HP miliknya Jopyong. Dan ternyata ia melihat beberapa bukti termasuk pelecehan yang dilakukan oleh Jopyong. Lalu Pak Menteri pun menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Jopyong. Kemudian terlihat Tae-sik dan Doksa terpincang-pincang datang kembali ke penjara itu untuk diamankan dan dirawat. Beberapa minggu kemudian, para tahanan di sana terlihat tenang dan damai sepenuhnya seperti dahulu di bawah pimpinannya Tae-sik. Di sana juga terlihat kalau Tuan Lee menerima telepon kalau dia kini akan diangkat jabatannya menjadi kepala sipir. Film ini ditutup dengan Tuan Lee yang menyapa Tae-sik dari kejauhan dan film pun tamat. Mantap, bos.